Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatah. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama, perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam. Ini di pasar modern ini sangatlah beragam pasarnya. Oleh karena itu, perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen, segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan, yang tujuannya perusahaan ini mencapai target keuntungan yang besar. Maka dari itu membuatlah segmen kelompok pada pasar-pasar itu agar sampai pada targetnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemasaran massal. Pemasaran massal satu produk untuk semua pembeli, yang mana pemasaran massal perusahaan melakukan produksi, distribusi, promosi massal sampai pada semua konsumen. Jadi intinya satu produk untuk semua konsumen, dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua itu sampai. Ya contohnya seperti teh botol sosro pada zamannya, itu semua kalangan bisa masuk. Pemasaran massal populer karena pasar potensial besar, biaya produksi rendah, harga ke konsumen murah dan terjangkau. Nah, keadaan saat ini keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Pemasaran segmen. Segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Poin kedua, tugas pemasar bukan menciptakan tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Poin ketiga, keunggulan. Pertama, merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantar produk atau jasa dengan lebih baik. Kedua, menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Poin keempat, pemasaran pasar fleksibel. Pertama, solusi telanjang, berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Dua, opsi terbuka, dihargai beberapa anggota segmen. Poin kelima, penentuan karakter segmen pasar. Pertama, preferensi homogen. Ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Dua, preferensi terdifusi. Konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Tiga, preferensi kelompok. Dihasilkan dari segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi sama. Sekian akan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Agustian, saya dari MN19K. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran crude, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Adapun pemasaran crude adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari buaran manfaat yang berbeda. Crude merupakan subsegmen. Crude yang menarik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelanggan bersedia membayar lebih. Yang kedua, ukur laba dan pertumbuhan potensial. Dan yang ketiga, tidak menarik pesaing lain. Dan yang terakhir, keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran lokal. Pemasaran lokal, pemasaran
sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Pemasaran akar rumput, kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serupa mungkin dengan pelanggan individu. Dan yang terakhir ada pemasaran individual. Adapun pemasaran individual, pemasaran satu-satu, pemasaran segmen satu. Gerakan perusahaan menyesuaikan pasar dengan cara memberdayakan konsumen merancang, menawar produk dan jasa pilihan mereka. Perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Kendala yang dihadapi saat dilakukan penyesuaian ada 6 bagian. Yang pertama, produk yang kompleks. Yang kedua, peningkatan biaya. Dan yang ketiga, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan. Dan yang keempat, tidak dapat membatalkan pesanan. Dan yang kelima, sulit diperbaiki. Dan yang terakhir, nilai penjualan yang kecil. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan dasar segmentasi pasar konsumen dan variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen. Variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen kita bisa lihat wilayah geografis, ukuran kota atau metro, kedapatan, iklim, usia, demografis, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, kelas sosial, gaya hidup, psikografis, kepribadian, perilaku terhadap kejadian, manfaat, status penggunaan, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan, sikap terhadap produk. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi FALS. Untuk FALS sendiri pengertiannya adalah metodologi penelitian eksklusif yang digunakan untuk segmentasi pasar psikografis. Segmentasi pasar dirancang untuk memandu perusahaan dalam menyesuaikan produk dan layanan mereka agar dapat menarik orang yang kemungkinan besar akan membelinya. Variabel utamanya adalah sebagai berikut. Saya contohkan. Di sini adalah produk mainan. Untuk variabelnya mungkin masuk ke dalam usia di antara 6 sampai 11 tahun. Tapi di atas itu maka mainan ini tidak cocok. Mungkin tidak banyak yang untuk dibeli. Kemudian variabel yang lainnya adalah jenis kelamin. Sudah jelas ini adalah lebih cocok pada untuk jenis kelamin pria. Dan kemudian pendidikan yang lebih pasti adalah mereka yang berjenjang di sekolah dasar atau masih di bawah umur 11 tahun. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Muhaziroh. Saya akan melanjutkan materi tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu tentang dasar segmentasi pasar bisnis serta penentuan target pasar. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis menggunakan variabel yang sama yang digunakan dalam pasar konsumen. Ada variabel geografis, variabel demografis, variabel psikologis, manfaat yang dicari, serta tingkat penggunaannya. Tetapi pasar bisnis juga menggunakan variabel yang lain yang ada di dalam tabel. Nah, di dalam tabel ini memperlihatkan satu kumpulan variabel untuk mensegmentasikan pasar bisnis.
variabel demografis merupakan variabel yang paling penting, diikuti oleh variabel operasi, pendekatan pembelian, sampai ke karakteristik pribadi pembeli. Di tabel memuat pertanyaan utama yang harus diajukan pemasar bisnis dalam menentukan segmen. Dalam tabel di situ tertera demografis, kemudian ada satu. Nah, satu itu ada industri. Industri mana sih yang harus kita layani? Jadi, untuk mensegmentasikan pasar bisnis, kita harus tahu dulu industri mana yang harus kita layani. Contoh, misalkan kita punya sebuah perusahaan karet. Nah, industri mana nih yang harus kita layani dengan produk perusahaan kita? Pastinya kita jual pada industri yang membutuhkan karet. Contoh seperti perusahaan sepatu, pabrik ban, pabrik bola, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ukuran perusahaan ada di nomor 2. Nah, berapa sih ukuran perusahaan yang harus kita layani? Setelah industri sasaran terpilih, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan operasi terpisah untuk menjual produk kepada pelanggan besar dan pelanggan kecil dalam industri sasaran untuk menjual kepada pelanggan tertentu. Selanjutnya, perusahaan dapat mensegmentasikan lebih jauh lagi berdasarkan kriteria pembelian. Nah, pemasar bisnis biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan. Contoh, sebuah perusahaan aluminium. Pertama, perusahaan melakukan segmentasi makro. Perusahaan melihat pasar pengguna. Contoh, perusahaan aluminium. Pertama, perusahaan melakukan segmentasi makro. Perusahaan melihat pasar pengguna akhir mana yang akan dilayani. Mobil, residensial, atau kemasan minuman. Perusahaan memilih pasar residensial dan perusahaan harus menentukan aplikasi produk yang paling menarik. Bahan setengah jadi komponen pembangun. Perusahaan mempertimbangkan ukuran pelanggan terbaik dan memilih pelanggan besar. Tahap kedua terdiri dari segmentasi mikro. Perusahaan membedakan pembelian pelanggan pelayanan tinggi. Perusahaan memutuskan untuk berkonsentrasi pada segmen pasar yang dimotivasi oleh pelayanan. Lalu ada lokasi, wilayah geografis mana yang harus dilayani. Nah, banyak, ada yang di dalam wilayahnya itu memiliki iklim dingin, iklim panas, suasananya panas, cuacanya. Lokasi mana nih yang geografisnya tepat untuk mensegmentasikan pasar bisnis? Nah, kembali lagi ke perusahaan karet. Perusahaan karet itu kan tidak melihat cuaca geografis dalam wilayah. Jadi untuk segmentasi pasar bisnis dalam perusahaan karet, di wilayah manapun itu masuk. Nah, itu contohnya. Nah, kita lanjut ke variabel operasi. Lalu, apa teknologi pelanggan yang harus menjadi fokus kita? Kita itu harus tahu dalam teknologi apa nih yang harus menjadi fokus kita kepada pelanggan. Kemudian ada status pengguna atau non pengguna. Apakah kita harus melayani pengguna berat, pengguna menengah, atau pengguna ringan, atau bahkan non pengguna? Nah, di situ kita harus tahu untuk mensegmentasikan pasar. Ada kapabilitas pelanggan. Apa yang kita harus layani? Pelanggan yang menentukan banyak atau layanan yang sedikit. Kemudian ada pendekatan pembelian, yaitu
organisasi fungsi pembelian. Kita harus tahu apakah kita harus melayani perusahaan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi atau desentralisasi. Struktur kekuatan. Apakah kita harus melayani perusahaan yang didominasi secara engineering, secara finansial, dan seterusnya? Serta masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Setelah kita tahu dasar-dasar segmentasi pasar bisnis, kita masuk ke dalam penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, diputuskan berapa banyak dan segmen mana yang disasar. Pertama, ada segmentasi berdasarkan kebutuhan. Penjelasannya, mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan di manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku penggunaan mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi, atau maksudnya dapat ditindaklanjuti. Daya tarik segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar. Menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmen. Profitabilitas segmen. Menentukan profitabilitas segmen. Sejauh mana profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan. Di situ kita juga bisa menentukan segmen. Positioning segmen. Untuk setiap segmen, ciptakan proporsi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik untuk pelanggan segmen tersebut. Kemudian ada tes kesamaan atau ASI test segmen, menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. Yang terakhir ada strategi bauran pemasaran, memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Oke, sekian saja materi yang saya sampaikan. Dilanjut dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin, yaitu kriteria segmentasi efektif, mengevaluasi dan memilih segmen pasar, serta pertimbangan tambahan evaluasi dan pemilihan segmen. Dan di sini terdiri dari beberapa bagian tentang kriteria segmen efektif, yaitu adanya terukur, substansial, dapat diakses, dapat didiferensiasi, dan dapat ditindaklanjuti. Dan di sini juga ada tentang mengevaluasi dan memilih segmen pasar, adanya konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar. Spesialisasi produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Dan adapun tentang spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Dan adapun tentang cakupan pasar penuh, yaitu berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Dan adanya tentang pertimbangan tambahan evaluasi dan pemilihan segmen, kita bisa lihat contoh di atas, yaitu adanya tentang adanya rencana invasi segmen per segmen dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Dan di sini tentang penjelasannya, yaitu tentang invasi yang terbentuk pasar yang tertutup memerlukan pendekatan mega pemasaran, koordinasi strategis, dan keahlian ekonomi, psikologis, politik, hubungan masyarakat. Cukup dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.